Sebagai Winnie dan Moon Bebe, nih lo merasa sebagai multi fandom gak nih? Enggak lah. Enggak. Orang-orang tuh bilang itu satu entitas yang sama. Oh iya, itu kan beda fandom, beda grup, beda penyanyi, nggak mungkin satu dong. Oh gitu ya. Aduh, gue malas mengkotak-kotakan seperti yang gue bilang Tapi, episode sebelumnya. Memang sih kita sebenarnya nggak mengkotak-kotakan, maksudnya gue sendiri adalah orang yang wah gue tuh banyak sukanya gitu, nggak bisa kalau cuman suka satu doang gitu kan. Kayak misalkan lo suruh gue jadi sahabat Noah gitu, sahabat Noah dari zaman Peter Pan sampai zaman Noah gitu, kayak nggak bisa. Soalnya kadang-kadang gue Raisa bagus banget, gue pengen juga jadi teman Raisa gitu kan, terus pengen juga jadi Afganisme gitu, kayak gimana dong, nggak bisa. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau istilah multi fandom apa ya, gue sendiri nggak berani ngeklaim gue sebagai multi fandom juga, karena gue memang sejujurnya specifically bener-bener into fandom banget memang cuman Monsta X dan Ono. Yang pun sedih banget ya dipisah ya, sedih banget. Ya udah itu doang. Paling oke lah, gue suka Red Velvet, tapi di ya, satu sisi tapi gue sebagai iya, tapi juga, dia gitu. itu ultimate grup gue juga selain Monsta X gitu. Gue suka banget as a musician gitu. Itu gue sangat menyukai Red Velvet gitu. Nah makanya kan sekarang topik soal multi fandom ini sebenarnya kalau menurut gue topik soal multi fandom ini adalah isu lama sebenarnya. Tapi karena memang sekarang kan generasinya baru ya. Ketika gue dulu pas masih awal-awal K-pop juga isu ini tuh sangat hangat di kalangan elf juga gitu kan, zaman-zaman dulu multi fandom. Terus ada juga yang bilang kayak kalau dulu tuh suka ngecenginnya lo nggak pure elf, soalnya misalkan bahkan di dalam Super Junior aja gitu, misalkan lo nggak pure elf soalnya lo dukungnya OT15 misalnya, sementara yang OT13 merasa mereka pure gitu, elf gitu. Terus kayak pada saat itu kayak gue juga sebagai orang yang baru terpapar gitu kan, kayak baru masuk ke fandom gitu. Emang ada yang kayak gitu-gitu. Emang kayak kita nggak bisa ya di K-pop itu nggak bisa suka sama banyak gitu. Dan gue rasa sih sebenarnya culture itu mungkin dibawa dari Korea juga ya, karena kan kalau di sana emang lo kalau masuk fandom kan harus bayar kan. Nah itu harus bayar, makanya kan? gue berani gue ngeklaim gue fandom gue. Karena gue lo bayar secara official gue memang cuman Moon Bebe dan gitu, Winnie iya, itu bener. aja. Tapi kalau bilang multi fandom, oke, gue suka kayak grup lain, gue suka kayak ONF, gue suka sama Snooper. Tapi mungkin kalau dibilang gue suka sama fandomnya, gue tuh kayak soal tuh hampir semua grup tuh gue dengerin. Tapi mungkin yang into ibaratnya rumah ya elah, rumah pantesan nih gue udah gak bisa nyicil rumah, karena rumah gue fandom K-pop sekarang. Gen Z sama milenial udah gak bisa beli rumah karena rumahnya ini fandom ya. Rumah lo apa sekarang? Rumah gue ya paling gue cuman paling gue sekarang bener-bener kalau fandom banget gue Monsta X dan Wono memang. Tapi multi fandom gue juga gak berani ngeklaim multi fandom. Tapi di satu sisi gue juga lihat multi fandom itu memang gak ada list pakem gitu. Lo tuh multi fandom kalau memang lu misalnya daftar NCTzen, daftar misalnya ARMY, daftar Agase, misalnya lu mengikuti itu semua, lu baru dibilang multi fandom. Tapi kalau menurut gue tapi kayaknya walaupun lu cuma sekedar casual fan pun sebenarnya juga bisa dibilang multi fandom. Bisa. Makanya sebenarnya apa ya? Ini nggak ada pakem khusus tau. Iya, nggak ada apa sih, kemarin gue sempat nanya juga sebenarnya apa sih peraturan lo bisa disebut sebagai lu belong to fandom mana gitu. Kayak misalkan gue mau mengklaim diri gue sebagai EXO-L, tapi apa nih yang udah gue lakukan sebagai EXO-L misalnya. Kayak gue sih berani aja ngomong kayak gitu. Sama kayak misalkan gue suka banget SHINee, kayak lo Red Velvet kan. Gue suka banget SHINee, gue ngikutin SHINee, gue suka K-pop gara-gara SHINee gitu. Tapi gue mau bilang gue Shawol juga gue sendiri yang malu gitu, kayak apa yang pernah gue lakukan buat grup ini sampai akhirnya gue bisa mengklaim diri gue Shawol gitu misalnya. Kecuali kayak temen gue ada namanya temen gue namanya Ais, dia tuh Shawol banget tapi fandom lainnya banyak itu banget banyak ya, banget ya. Kayak sekarang dia lagi Victon, dia lagi Golden Child gitu kan. Dan ya udah, tapi ketika when it comes to SHINee juga itu multi fandom bisa dibilang seperti itu. Bisa sih. Dan when it comes to SHINee, dia tuh bener-bener kayak wah duitnya abis semua buat SHINee gitu. Yang fotobook mahal dia beli, album Taemin sekarang dia beli, yang kayak gitu-gitu gitu. Nah makanya ketika terus gue bandingin sama gue, kayak gue mau bilang gue Shawol, gue juga malu kali. Gue nggak pernah ngapa-ngapain, kayak gue cuman casual fans aja untuk mendengarkan SHINee gitu. Jadi itu dia, kemarin gue sempat bertanya apa sih sebenarnya pakem apa sih yang harus lo lakukan sampai orang-orang tuh bisa menganggap lo sebagai fandom lo ini gitu. Kalau menurut lo apa? Mungkin saat lo apa ya,
Gue sedih sih kalau Saat lo misalnya menangis ketika membernya keluar gitu. tahi. Jadi tuh enggak, kalau menurut gue lo misalnya nggak beli albumnya pun nggak mendukung voting, kalau menurut gue maaf, gue memang ini paham lama. Mungkin ini paham yang disempurnakan yang di era sekarang, gue juga nggak tahu. Lo orde baru ya? Ya, ini gue paham orde lama. Kalau lo misalnya nggak voting, nggak ngefans, tapi memang lo ngefans lo suka dengan musiknya, lo suka dengan apa yang udah dia produksi, terus lo suka dia misalnya kontennya, apalah kayak sebagai musisi, misal musisi aja, menurut gue tuh lo pantas sih dibilang fan. Karena walaupun memang gue nggak menganggap diri gue as a Revel Love, nggak apa-apa ini karena lebih ke pribadian gue juga, karena gue malas juga sih bilang fandom apa. Balik lagi ke yang lo tadi bilang, lo nggak mau mengkotak-kotakan dan juga lo nggak mau melabeli diri lo sendiri gitu. Tapi kalau misalnya orang menganggap gue sebagai Revel Love ya nggak apa-apa. Tapi mungkin gue kayak tapi gue nggak info fandom banget nih, gue nggak tahu fandom lagi ada apa misalnya. Makanya ini kalau misalnya dipikir-pikir, memang K-pop tuh emang yang paling beda. Bener. Dan K-pop itu memang yang paling beda sih, Dit, ya kalau dipikir-pikir. Maksudnya kayak fandom harus berbayar gitu, ya kan? Kalau misalkan kita di Indonesia nih, gue sepanjang gue ngefans Peter Pan gitu, gue nggak pernah lihat tuh ada official fan club yang harus bayar tahunan gitu. Ada ya? Kayak setahu gue ada. Gue lupa grup mana ada kok. Band. Tapi band. Bukan Peter Pan kan? Bukan sih. Tapi Noah, kayaknya kan? Ada band yang kayak gitu. Terus ada kok fan clubnya Geisha atau apa ya, gue lupa deh. Terus kalau misalkan sekarang gue tanya, kalau misalkan lo fans Taylor Swift, dia ada official fan clubnya juga yang harus berbayar Taylor gitu. Swift, enggak deh. Enggak sih? Enggak. One Direction gimana? Enggak kayaknya. Iya kan? Makanya kayak cuman K-pop enggak sih yang sama Jepang sih. Yang pada akhirnya kultur idol ya. Kulturnya itu yang kayak lo kita beli membership buat dapat label itu. Tapi gitu. si Ira nih ya, out of topic, si Ira itu Wizard kan. Jadi teman gue ada fans sama Wizard dan dia tuh tergabung kok, ada kayak gitu, dia beli semacam fan kit buat Wizard, terus dia juga bisa masuk ke grup Facebooknya khusus, tapi itu lu sekali beli seumur hidup. Gak kayak kita per tahun. Yang per tahun itu Ira, gitu. Jadi teman gue Ira beli semacam fan kita Wizard gitu. Itu jadi ada memang ada beberapa mungkin musisi dan artis yang memang melakukan itu ya, gitu ya. Tapi kan kalau di K-pop ini seindustri kan sebenarnya. Kayak bahkan artis kayak di luar idol pun juga mungkin melakukan itu, kayak fan club yang aktor mungkin gue nggak tahu juga sih, nggak update juga. Kayaknya ada deh kalau kayak tipe-tipenya Park Bo Gum, enggak ya? Ya mungkin gue nggak tahu. Fan cafe gitu kali ya. Yang punya fan cafe kayaknya punya deh. Ada kali. Nah, makanya itu sih kayak mungkin emang culture K-pop ini sebuah hal yang baru juga gitu buat orang-orang yang nggak pernah sebelumnya misalkan terpapar sama K-pop gitu. Jadinya kayak kita jadi masuk fandom itu harus mungkin bayar ya. Salah satu orang-orang mungkin berasumsinya lo salah satu pakem dibilang masuk fandom tuh kalau lo udah beli fan clubnya, lo datang konsernya gitu. Kalau beli fan club sih kalau menurut gue itu bisa sih, karena kan itu kan ini ya secara kayak lo ya bayar nge-gym gitu, kayak lo bayar jadi anggota perpustakaan gitu kan, kayak lo bayar per tahun atau gimana. Tapi itu menurut gue itu legit sih. Tapi bukan berarti juga ini gue terkesannya kayak pembenaran sebenarnya. Karena gue nggak official EXO-L anyway. Iya. Gue nggak bayar membership, gue nggak beli fan kit license dan segala macam itu gitu. Cuman jadi kemarin tuh bikin gue berpikir juga, sebenarnya gue pantas nggak sih disebut iya, EXO-L? kayak tapi apakah selama ini gue cuman mengklaim diri gue doang, sebenarnya gue nggak EXO-L gitu. Lo nggak beli fan club, lo misalnya lo nggak beli album itu nggak bikin lo jadi less as a fan gitu. Iya sih, setuju sih gue. Nggak ada kasta di situ. Nggak ada kasta sebenarnya, kayak kan sebenarnya grupnya sendiri seneng dong mau dilihat di luar dari fan clubnya, itu justru lebih seneng dong, bukannya bagus ya. Kayak lo punya jadi fans, community-nya jadi lebih gede kan. Kalau lo punya fans dari multi fandom, misalnya sebetulnya fans multi fandom, lah bagus dong, itu di luar dari yang selama ini fandom lo yang ada, bukannya itu memang yang dipengenkan oleh semua agensi ya. Tapi di satu sisi fans yang cuma yang satu pure, yang puritan, istilahnya apa sih? Suci. I don't know, yang bukan karbitan, yang pure gitu, merasa kayak ngapain lo? Terus kalau misalnya ada masalah, lo nggak berhak ngomong. Ini bukan fandom lo. Bukan fandom lo. Lo nggak tahu kalau ini bukan rumah lo. Ibarat kata lo udah punya suami, terus tiba-tiba lo di luar jalan sama cowok lain gitu. Kayak gitu. Wow. Gue tuh kaget. Gue baca. Gue tuh kaget, maksud gue kayak
itu konteksnya aja sudah berbeda. Gimana ya maksudnya? It's just a music. It's just a music. It's a form of entertainment gitu. Can we just like enjoy this as an entertainment form? Gue setuju banget. Dan terus kayak kalau misalnya yang statement yang tadi suami kayak, hello, emang idol lo nganggap lo istri lo? Enggak lah, dia nganggap lo tuh sebagai sumber uang yang bisa diganti, yang bisa datang dan pergi. Jangan gitu, Opa Enggak. Perhatian sama fansnya. Iya. Kalau fansnya sakit, Opa juga sedih. Lo nggak boleh gitu. Lo ngejudge ya. Emang Sonu selama ini sejahat itu sama fans kan? Enggak juga. Tapi memang sudut pandang antara siapa yang multi fandom, siapa yang kalau satu fandom nyebutnya apa? Only fans. Only fans. Stan sebutin aja fandomnya. Oh ya, fandom gitu, pure fan lah ya. Kita nyebutnya pure, ya multi fandom sama pure fan. Maksud gue kayak sudut pandang itu, kalau gue rasa nggak bisa kita aplikasikan ke culture kita nih sebagai orang Indonesia yang memang masuk terpapar K-popnya itu tuh belakangan gitu, bukan dibentuk oleh si industri yang ada di Korea gitu kalau menurut gue. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalkan orang mau milih diri mereka untuk menyukai satu grup doang, devoted to one group. Iya, sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kayak ya lo jangan kemudian menganggap diri lo superior gitu dengan merendahkan orang-orang yang ngefans banyak gitu. Maksud gue, kalau gue lihat sih orang-orang yang ngefans banyak ya mereka mampu untuk beli album lebih dari satu grup misalnya, terus tiba-tiba ada konser, mereka bisa datang terus konser semuanya gitu. Menurut gue itu sesuatu yang bener kata lo, balik lagi ke yang lo bilang sih, idol tuh pasti seneng kalau fans mereka jadi lebih luas segmennya ya kan. Walaupun betul. Mungkin lo sebagai fans kayak, kemarin kayaknya gue lihat lo di konser Super Junior deh, kok sekarang lo di konser EXO kayak gitu kan, kayak wah lo nggak pure ya. Ya itu sih sebenarnya mindset aja sih, sebenarnya nggak bonjol di hal yang perlu diperdebatkan gak sih Dit? Karena Dita aja sebagai Mon Bebe dan Winnie. Oh jadi gitu sama kan. Nanti dimarahin gue, nggak boleh. Tapi lo melihat, nggak boleh gabungin Wono sama Monsta X. Tapi kemudian pada akhirnya lo melihat ada perpecahan itu di dalam fandom lo. Gimana kalau lo melihatnya? Ini pendapat lo doang nih ya sebagai Oh kalau ini kita ngomongin ini misalnya fandom sebagai orang ketiga lah gitu ya. Fandom Mon Bebe dan Winnie. Seandainya gue bukan dua. Iya, seandainya lo bukan dua itu misalnya. Melihat perpecahan seperti itu. Gue mungkin kalau orang yang di luar dari fandom, gue akan realistis aja ya. Ini jalan masing-masing aja gini fandom. Tapi kan pasti ada suatu saat pasti akan bersinggungan sih. Kayak entah karena Winnie juga awalnya dari Mon Bebe pun juga ada Winnie yang baru kenal karena dari Wono debut solo yang sekarang. Menurut gue tinggal berjalan secara harmoni aja sih. Tapi menurut gue ini akan sangat halu. Gue menganggap ini mereka akan damai-damai aja, karena kayak di satu sisi banyak juga kayak Mon Bebe yang masih pengennya Wononya balik, terus Winnie baru yang pengen Wono solo aja. Itu akan selalu clash sih, tinggal gimana kita mau pilih, tinggal lo di stance yang mana nih gitu. Sebenarnya lo sama aja, lo pengen ngarep Wono balik, it's okay. Kalau lo pengen Wono solo aja, menurut gue juga nggak apa-apa. Tinggal lo pilih lo pengen di ideologi yang mana. Ibaratnya itu kayak ideologi aja sih. Lo pilih yang mana memang itu nyaman di lo. Dan menurut gue jeleknya industri K-pop itu adalah ketika misalnya artis lo keluar dari satu grup gitu, itu kemungkinan mereka untuk berinteraksi as a friend dan ditunjukkan ke media itu tuh sangat kecil kan. Kayak misalkan Wono sama Monsta X mungkin udah nggak bareng, tapi mereka kan bukan berarti mereka nggak temenan kan. Mereka tetap nongkrong bareng, makan bareng, tapi maksudnya kayak mereka nggak mempublish itu gitu. Nah itu culture yang sebenarnya gue nggak suka sebenarnya. Jadi kesannya tuh kayak tidak ada perdamaian di antara dua entitas ini gitu. Kesannya kayak mereka tuh berantem padahal sebenarnya enggak gitu kan. Maksud gue ketika Wono juga kan keluarnya bukan karena kayak sepemahaman gue dari obrolan sama lo kan, kayak dia keluar karena keputusan terbaik kan sebenarnya, bukan karena emang dia mau keluar gitu kan. Dipaksa oleh kondisi kan sebenarnya. Dan pada akhirnya itu yang membuat dia tuh jadi kasihan juga sih. Tapi memang nggak bisa gabung sama teman-teman yang lain gitu. Menurut gue multi fandom itu jarang, itu kayak di Korea deh. Lo tau gak sih kan memang kalau di Korea sendiri itu fandom itu gimana ya, kayak misalnya lo ke musik show aja
yang datang Harus tuh based on fandom. Terus kayak dinilai lah lo pengetahuan lo seperti Iya, apa. iya, seperti Jadi menurut obrolan gue kita sama Andi mungkin waktu itu ya. ini tuh lama-lama kayak mungkin embrio awal orang kayak untuk fokus di satu fandom memang dasarnya di Korea kayak gitu. Iya, makanya jarang gak sih lo? Makanya tadi gue bilang kayak itu tuh nggak bisa kalau misalkan kita mau aplikasikan ke Indonesia yang memang kita tuh basically nggak pernah dibentuk entertainment musiknya itu nggak pernah dibentuk sefanatik itu gitu. Kalau menurut gue apalagi sejak K-pop ya mengglobal inilah, dan juga memang lagu-lagu K-pop sekarang itu kayak apa? Misalnya nih gue sukanya Monsta X, tapi ada grup lain yang gaya musiknya kayak Monsta X tuh gue nyambung kayak ke 80s atau ke Stray Kids. Itu tuh fans internasional tuh gampang banget gampang sukanya gitu loh. Beda kalau menurut gue memang kalau kultur Korea tuh kalau lo suka satu fandom itu lo harus dedicated banget. Gue nggak tahu sih ya, ini gue judgmental sih. Itu memang sih. Kayak lo fansite, gue lihat itu memang gitu. Kalau lo fansite, lo dari gaya foto editing lo aja tuh bakal ketahuan. Dan kalau lo dari fansite ini ya, ini bukan kayak gue kayak sempet inget deh. Dan kalau lo fansite lo nggak boleh. Kalau lo boleh lo rest dulu selama berapa tahun, baru muncul bikin lagi akun baru, dengan wajah yang baru, akun yang baru. Tapi ketahuan dari gaya editingnya sama, dari gaya fotonya sama. Bener. Gue merasa kayaknya multi fandom itu mungkin populer gara-gara fans internasional sih. Tapi kayak sekarang kita ini aja sih, ya kan lo ya ini namanya juga bentuk hiburan gitu ya. Ya udah ya gimana kalau memang gue suka yang Monsta X, tiba-tiba juga suka 80s, tiba-tiba juga suka Stray Kids ya. Kalau misalnya gue memang ngikutin casually gitu, gue nggak apa-apa sih menganggap gue multi fandom pun kalau ada yang berpikir seperti itu, walaupun mungkin gue nggak menganggap hal yang seperti itu ya. Lo nganggapnya kayak ya udah gue cuma menikmati musik aja gitu. Tapi di satu sisi gue juga sebel tuh sama orang-orang yang pure banget kayak multi fandom nggak berhak komen. Waktu itu ada ribut-ribut pengen suatu grup disband ya, kayak ini yang multi fandom gak usah komen ya gini. Oh iya, ada gue baca tuh grup Avengers bukannya? Ya gue kalau sebut gimana ya gak enak lah, pokoknya ada lah satu grup deh. Ya udah ketahuan juga siapa ya udahlah, yang gue bilang berharap grup itu bubar. Terus parah banget. Ada yang bilang ya itu terus gimana pun giliran ada masalah aja lo keluyuran. Ini sedangkan rumah lo, fandom yang sesungguhnya ini lagi ada masalah gitu. Rumah lo yang sesungguhnya kayak aduh ini bukan rumah tangga masalahnya. Itu kalau dipikir-pikir maksudnya jadi kalau gue sih, ini pendapat pribadi ya, tidak mewakili fandom manapun. Kalau menurut gue, kalau dilihat seperti itu tuh kesannya jadi kayak gue aja sama permasalahan hidup nggak bisa, I cannot deal with my own problem in life gitu. Terus tiba-tiba gue masuk ke fandom yang mana gue berusaha untuk nyari pelarian supaya gue lebih happy. Terus kayak gue harus ngurusin rumah tangga yang ini juga, harus ngurusin kehidupan orang-orang ini juga. Nggak bisa gitu dong. Menurut gue jadi nggak fun gitu. Kalau kayak gitu tuh yang memang gue ngejudge sih. Ini tiba-tiba nih yang apa yang gue omong, gue ngejudge itu kayak emang masih bocah nggak sih, yang memang belum ada masalah yang gimana sih, mungkin masalah adult atau apa atau gitu. Mungkin lebih ke yang kayak mereka punya waktu ya untuk ngurusin itu iya gitu. Makanya menurut karena kayak, ketika masuk usia 25 itu udah melelahkan banget, yang ya Allah gue pagi harus bangun kerja 9 to 5 segala macam gitu-gitu. Terus dia tiba-tiba gue masuk ke fandom, lihat ya Allah berantemnya kayak gini gitu. Kayak gue mau suka EXO, suka Super M, suka BTS segala macam, nggak boleh suka semuanya gitu. Kok gitu? Mendingan gue suka artis Bollywood aja, nggak ada yang berantem gitu kayaknya. Jadi nggak fun lagi loh culture fandom ini. Dan kasian gitu. juga fans-fans baru yang baru join di fandom itu, dia kaget dong melihat. Betul. Melihat kok gini banget gitu kan. Iya, terus sama gue lupa lagi, kayak anjir gue lupa, nanti aja deh, nanti kalau gue inget. Itu sih kayak mending lo nggak usah suka maksudnya nggak usah devoted lah gitu. Nggak usah. Menurut gue sebenarnya devoted perlu sih kalau lo memang ingin mendukung idol lo atau apa, tapi ya jangan kayak gitu lah. jangan melihat dan ngejudge kalau orang-orang yang di luar yang suka sama banyak itu jadi kayak enggak
nggak Itu sesuai, gue juga gitu, nggak nggak suka. Nah, bagus, gue baru atau ingat kan. gimana. Gue baru ingat. Jadi gue nggak suka kalau misalnya ada yang itu fans pure itu yang bilang kalau ya lu multi fandom, lu bukan fandom ini, lu nggak berhak ngomong gini. Kayak itu kayaknya sempat kita singgung deh. Kayak gue sebagai fans biasa, boleh nggak sih gue berkomentar dengan apa yang terjadi di fandom lo? Iya, kita pernah ngomongin itu deh kayaknya. Menurut di gue episode nggak apa-apa. sebelumnya. Lu butuh insight dari bukan fandom lo. Lu butuh insight dari orang luar. Kayak misalnya ini cultural appropriation lah. Kan kita nggak relate ya. Misalnya yang katanya kultur CA yang orang kulit hitam, mungkin kita orang Asia tuh nggak akan dilihat apa sih, sensitif banget. Tapi lu sebagai orang kulit hitam kan nggak bisa nyamain persepsi lo kan. Itu aja, kayak lu cari tahu aja. Maksudnya lu butuh kali persepsi di luar fandom, apa sih yang dilihat, apa sih komentar mereka berhak kok menurut gua komentar. Iya. Emang Karena insight dari orang di luar fandom itu menurut gue penting juga ketika dalam konteks nih, misalnya lo nggak mungkin setiap hari tuh berurusan atau berhubungan sama orang-orang yang tahu K-pop gitu. Suatu hari lo pasti akan ketemu sama orang yang nggak suka K-pop, terus tiba-tiba dia tahu lo suka K-pop, terus dia nanya kayak, kenapa lo suka K-pop? Menurut gue nggak suka K-pop nih. Terus dia mengeluarkan opini dia, katanya kan fans K-pop tuh gini gitu kan. Jadi ketika itu lo bisa lebih wise tuh buat menanggapinya. Maksudnya lo ketemu sama orang, misalnya sebutlah dalam konteks yang profesional gitu ya. Sebutlah dalam konteks yang profesional, misalnya lagi wawancara kerja gitu. Terus tiba-tiba lo sebagai hardcore fans dapat komentar dari orang nih di dalam ruang interview yang dia sebenarnya bukan fans, cuman dia melihat aja dari sudut pandang dia sebagai orang yang bukan fans gitu. Terus gimana? Lo mau marah-marah depan dia kayak, lo nggak bisa gitu dong anjir, lo nggak bisa ngina. Opa gue kan nggak mungkin gitu. Jadi pendapat-pendapat orang di luar fandom itu penting untuk istilahnya kayak, oh lo jadi tahu gitu ketika lo ketemu sama orang banyak, lo bisa menempatkan diri kayak, oh ini orang nih nggak suka nih fans K-pop, jadi mungkin gue bisa lebih tone down dikit, ya nggak terlalu menunjukkan atau gimana gitu. Karena emang nggak semua orang sih nyaman dengan bagaimana cara kita sebagai fans gitu. Kayak gue aja misalkan, gue tuh masih sering banget sih kalau ketemu sama orang misalnya kayak, lo suka K-pop? Hah? Kenapa? Kayak gitu. Maksudnya ya kenapa? Sebenarnya emang ya kenapa? Paling ini gitu. Misalnya orang-orang yang belum kenal gue, misalnya, oh lo suka K-pop, gue nggak bilang gue akan in-depth banget gitu. Gue nggak, lo suka ini enggak. Gue kayak, ya gue stay low aja dulu. Lo kayak ngeliat dulu aja respons dia seperti kayak, apa kan. iya BTS tuh lagi rame. Gue gak akan ngomongin betul, BTS dan Blackpink. Kayak ya itulah kayak karena pembukaan. itu orang yang emang ditahu sama orang-orang yang bukan K-pop kan. Ini dibilang gue nggak Mon Bebe gitu. Masa gue bilang ini Mon Sex nih, ini kan dia belum tentu tahu ya. Kan paling dia taunya BTS, EXO lah, Suju paling. Itu sih benar, kayak ya udah, lo nggak bisa memaksakan semua orang untuk memiliki persepsi yang sama sih. Dan ya udahlah, maksudnya biar lu juga jago menempatkan, bener kata jago menempatkan saat di saat yang mana lu harus berkomentar as a fandom dan berkomentar as a fans biasa. Itu tuh penting tau. Nanti ada takut nih kebawa ke real life lo maksudnya behave as a stand tweet. Nanti takut kebawa lo ke real life. Hati-hati aja sih, serius deh. Itu serem sih. Jangan. Lo kalau bisa itu personal lo yang lain deh. Wow, kayak tiba-tiba di kantor kayak kita doxing aja orang itu. Iya, tiba-tiba aja nih. Tapi menurut gue tahu-tahu kebawa ke politik bahaya. Tapi bisa tahu. Lo bisa dimanfaatkan banget sih kalau orang-orang yang stand to itu bisa banget dimanfaatkan. Jadi harus hati-hati. Dan balik lagi ke masalah multi fandom, menurut gue sih kita udah harus mulai untuk berhenti memberikan judgement sih menurut gue untuk perkara ini. Karena ya sekali lagi K-pop is a form of entertainment. Jadi biarkanlah orang-orang yang mendengarkan K-pop, yang mulai suka sama K-pop itu bersenang-senang dengan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat. Masalah gitu. dia mungkin akan lebih in-depth kan tinggal tunggu aja gitu loh. Mungkin enggak, ya terserah, itu keputusannya gitu. Mereka. Betul. Menurut gue lo welcome aja. Kenapa enggak? Iya, merangkul aja, maksudnya kayak saat ini tuh K-pop tuh udah bukan lagi sesuatu yang niche kan. Thanks to BTS dan Blackpink, semua orang terpapar gitu. Dan mereka mulai mendengarkan paling enggak mulai dari dua grup terkenal itu gitu kan. Nanti kalau misalkan tiba-tiba mereka nemu grup yang nugu-nugu banget, misalnya tiba-tiba mereka ketemu sama siapa yang Dreamcatcher misalnya. Ya kan bagus dong buat Dreamcatcher, beruntung dong Dreamcatcher bisa dapat fans di luar dari pasarnya dia gitu kan. Maksud gue sih nggak masalah sih. Jadi
yang paling perlu diingat menurut gue karena fandom multi fandom itu tuh emang nggak bisa plek-plekan kita adaptasi ke culture Indonesia sih. Yang kita tuh tipikalnya dikasih apa aja tuh suka gitu. Ini juga tidak berarti gue mengeneralisasi ya, tapi gue melihat kayak gue aja gitu. Ketika Bollywood era, wah gue suka banget. Ketika FC lu gampang suka ya. Iya, ketika FC datang ya gue ngikutin gitu. Terus ketika tiba-tiba telenovela, ya gue juga suka penyanyi-penyanyinya gitu. Jadi kan kayak banyak banget hal yang Kalo kita fans yang pure fansnya tuh kok berkhianat. banyak banget hal yang kita sebagai individu tuh akan bisa relate dan suka gitu, dan bukan berarti kita berkhianat gitu ya. Tergantung nanti in the end of the day gue akan suka sama siapa satu itu aja bukan juga. negara ya. Kalau bukan negara lu berkhianat, nggak ada istilah berkhianat. Gue berkhianat sama Westlife udah lama banget nih sekarang. Emangnya negara gitu. Pindah warga negara kan enggak. Jadi kayak come on guys, let's stop this. Boleh lah punya rumah, oke boleh. Boleh punya multi fandom, boleh. Banget. Yang mana aja tapi tidak saling menjatuhi, udah itu aja intinya. Mau udah punya kelar. rumah banyak kan enak, bisa pindah-pindah. Pindah-pindah ya, kalau kalau bosen. berantem sama istri yang satu pindah ke rumah istri yang lain. Kalau udah cerai aja. Jadi cari istri baru. Dan maksudnya ini bercanda ya, bukan berarti masalah fandom ini seserius masalah hidup dan rumah tangga. Enggak seserius kayak lo misalnya kerja, lo kerja kan kok HRD ngeliatnya tuh kutu loncat ya. Kita memang itu dipertanyakan. Tapi ini kenapa kamu kutu loncat? Emang lo pas lo ngamar kerja, ini lo fandomnya kok ganti-ganti? Emang dia tanyain gitu kan? Enggak. Emang pas gue baru masuk EXO-L, lo kok kamu berhenti jadi L? Gimana? Emang ditanyain gitu pas lo ngelamar kerja kan? Enggak. Gak apa-apa jadi kutu loncat, suka-suka. Yang penting bikin lo happy. Yang penting lo happy, itu yang paling penting. Karena chasing happiness in life is very hard when you are older, guys. Come on. Oh, oke. Umur udah jalan 30 ini ya, kayak gue udah lelah sama wise semuanya. sekali. Nah, silakan dah kalian berantem. Tapi kalau kalian ingin tetap meributi, ya silakan. Nanti capek sendiri dah. Udahlah. Kita masing-masing aja. sebagai penonton aja. Iya, kayak kalau ada yang ribut, aja. kita bahas-bahas aja di kekoreaan, seru-seruan aja, ketawa-ketawain aja. Oleh karena itu, kita tanya ke Korean Fest. Ke Koreaan Fest. Kita dari kemarin buka obrolan di Twitter dan juga di Instagram. Kurang lebih minta opini tentang multi fandom. Pernah ini captionnya Dita ya. Pernah seringkali dibilang oleh beberapa oknum kalau multi fandom itu nggak berhak kasih komentar tentang isu suatu grup. Nah, ada yang aneh nggak sih menjadi multi fandom atau masuk fandom tuh ada kriteria khusus sendirikah untuk bisa ngeklaim kalau kalian itu adalah fandom tertentu atau multi fandom? Apa jadi fans K-pop harus punya satu fandom utama yang bisa disebut rumah? Tapi kalau dipikir-pikir, gitu. Yang rumah itu lo ada nggak sih, Ron? Apa XL aja? Itu tergantung konteksnya. Karena nih. Konteks karena lo terkenalnya memang EXO-L. Enggak. Kalau menurut gue gini, misalkan gue lagi mendapat dukungan gitu ya. Wah, EXO-L baik banget gitu, kayak gue didukung ini gitu, baik banget mereka support segala macam. Tapi kalau udah di konser, semua adalah orang individual. Nggak ada itu. Kita semua satu fandom, we are one. Bullshit. Iya, betul. Gue kalau di konser, lu pasti mau depan pagar dan lo nggak peduli sama siapapun di belakang lo. Nggak ada we are one. Itu gue kayak nggak bisa. Makanya gue bilang tergantung konteks. Kalau misalkan kita di konser kayak wah semua rebut-rebutan, kayak udah hilang semua pikiran untuk kita semua satu tuh udah hilang. Semua tuh pasti kayak nggak cuma itu, kayak itu semua fandom doang. Enggak sih. Nah makanya gue bilang gitu. Kalau misalkan sekarang kalau gue sih, gue nggak bilang EXO-L nggak rumah gue ya, karena gue suka EXO dan gue kenal banget sama EXO-L banyak. Salah satu teman gue EXO-L dari Filipina, kita deket banget gitu, dan EXO yang menyatukan kita gitu. Nah di konteks itu gue merasa kayak EXO-L is my home. Iya. Tapi kalau udah di konser nggak, gue EXO-L tapi gue berantem buat diri gue sendiri. Nggak ada we are one, nggak ada. Iya bener. Sesuai aja. Maksudnya kita balik lagi, kita realistis aja. Kalau gue di ini Mon Bebe ya. Oke lah, gue memang pertama kalinya dedicated sama fandom tuh memang Monsta X ini. Wono dan Wono kayak nggak ikhlas gitu ya ngomong Wononya ya. Jadi tapi gue tuh males banget. Gue tuh kadang anjir gue males banget deh jadi Mon Bebe. Nggak males banget sih emang Mon Bebe. Bahkan gue sering maki-maki gitu. Ya Allah tuh kalau udah ribut voting ya. Ini ya kemarin kan ada nih VMA nih, Video Music Award. Yang menang udah tahu lah ya gimana lah ya. Kayak lo gak usah mempertanyakan, gak usah ditanyain siapa gitu. yang akan menang. Terus kayak waduh, istilahnya tuh istilah bahasa Inggrisnya tuh guilt tripping, apa sih?
guilt tripping, bener gak sih? Guilt tripping. Guilt tripping ya. Guilt Iya, tripping. guilt tripping. Kayak waduh ini gue orang-orang bilang ada yang bilang nge-tweet gue udah punya 25 account gini kayak wow, lu ada kehidupan, maksudnya bagus gitu. Lo mau voting seperti itu juga bagus, tapi tuh kayak seakan-akan tuh kayak fandom kita tuh males banget ya gini gitu tuh kalau udah nyalahin gitu ya. Karena memang menurut gue jujur ya ini fandom tuh nggak sebesar itu juga. Oke, memang fandomnya banyak lah gitu, gede internasional. Tapi kalau bilang untuk head to head kayak lo kayak ngelawannya Blackpink or ARMY, BTS, ya men, ya lo gak akan aja mungkin low-key aja. Ya udah voting boleh, tapi ya tapi lo jangan ambisius karena lo lihat kompetitor lo siapa nggak sih? Iya. Tapi terus, maksud gue statement kita berdua ini tidak menyalahkan lo mau vote enggak, nggak apa-apa gitu. Tapi itu mungkin yang di satu yang gue bilang itu bikin gue malas di fandomnya mungkin itu. Kalau gue boleh berkomentar. Tapi kalau lo voting itu udah nggak ngikutin juga ya? Gue jujur sekali voting yang gue lakukan di voted cuman waktu Mama 2012 aja. Udah nggak kayak itu doang. Yang Rookie of the Year udah itu doang. Rookie of the Year, tapi dia anyway nggak menang kan. Yang menang kan Basker kan anyway. Iya. Jadi kayak what the hell Basker. Tapi kemudian gue jadi suka Basker gara-gara itu. Tapi setelah itu gue nggak pernah ngikutin voting lagi. Tapi kalau dari sudut pandang yang lo bilang tadi kayak lo sebagai Moon Bebe, aduh gue kesel banget sama Moon Bebe gitu misalnya. Gue nggak apa-apa ya. Gue sih sering sih kayak gitu. Kayak gue sebagai EXO-L, oke lah, self claim EXO-L gitu. Gue sih kalau dibilang kesel banget sama EXO-L kayak sering banget. Sering banget Hello. Dan itu juga bikin gue agak nggak apa ya. Hello, gue Chanbaek Shipper. gue agak gue tuh nggak pernah statement gue I'm proud to be Moon Bebe. Kayak be honest, gue nggak pernah bikin statement itu. Kalau gue sih kalau dibilang kayak gue mau dikenal bilang sebagai EXO-L nggak apa-apa sih. Iya. Tapi di satu sisi kayak kalau gue ngelihat fandom gue aja begini gitu ya kayak. Dan kalau kayak gitu tuh kadang suka apa ya, sebenarnya ini nggak perkara masalah Moon Bebe or EXO-L ya, karena menurut gue ini udah behave pada awal. Ini semua behave fandom sebenarnya kayak gini, tergantung kuantitasnya. Kalau menurut gue semua akan kayak gitu sih. Tapi gue tipikal yang nggak proud juga, kayak oke, gue akuin gue Moon Bebe, tapi gue bukan yang udah gue sayang banget sama fandom ini ya gini-gini, karena gue udahlah gue fokus ke Monsta X-nya aja daripada fandomnya. Iya. Kalau gue ya, tolong. Tapi kalau kalian yang memang tapi kan pasti ada juga dong yang bangga dengan fandom ini. Ada orang yang memang menemukan komunitas yang memang sayang sama ya, mereka. Ada yang punya sahabat, teman. Itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ini emang kita berdua aja yang agak sial aja udah sih. Udah skeptis aja, udah. Emang kita nggak pernah nemu aja sih bagian itu dalam hidup. Kayaknya kita tuh udah di umur skeptis sih. Tapi kalau yang masih muda, masih yang aku fandom ini, ayo kita bikin project ini gitu, kayak karena it's okay. Emang bener. sebenarnya fandom itu butuh orang-orang yang kayak lo. Tapi kita step aside udah. Itu gue 5 tahun yang lalu kayak ya kan, ya bikin betul. project apa, bikin project support mungkin apa. Gue nggak project kali ya. Kalau gue tuh lebih ke gue dedicated voting. Gue ya dulu pas zaman-zamannya. Ya pas zaman-zamannya itu Monsta X. Ya paling banter sebelum shoot out lah gue kayak voting. Wah rajin deh gue download ini, nonton ads-nya dulu biar dapet poin. Itu gue kayak walaupun gue nggak jor-joran bikin banyak akun ya, tapi gue melakukan hal itu. Sebenarnya untuk sekali aja pas zamannya drama Rama deh kayak gitu deh. Terima kasih drama Rama. The best song from Monsta X. Makin fans baru makin banyak kan. Mungkin banyak faktor yang pada akhirnya membuat lo jadi berpikir ulang untuk melakukan itu. Ya tapi ini disclaimer juga, omongan kita mungkin nggak akan, style gaya kita mungkin nggak cocok di pendengar yang lain. Mungkin juga ada yang relate, juga ada yang enggak. Tapi ini tapi gue nggak berarti encourage lo untuk jangan voting lah. Ya enggak juga, terserah lo kalau lo pengen. Kayak gue sama lo ini anti voting banget ya. Anti voting banget. Terus kayaknya kita di sini berencana untuk menjatuhkan satu pihak tertentu. Enggak sebenarnya. Kebetulan aja pola pikir gue sama Dita tuh udah sama banget deh. Begitu. Udahlah gue. Makanya kita bisa bikin podcast ini. Betul, udahlah. Kalau nih, mungkin kita butuh yang fans yang militan-militannya kali. Gue udah capek militan. Udah nggak capek sih. Gue dari awal memang nggak terlalu militan banget sih. Kita kan buka audisi untuk host baru, dibuka untuk pure fans aja. Pure fans aja. Kalau gue mah sekarang ya udah dengerin aja lagunya, udah itu aja. Kalau gue bilang semakin lo bertambah usia, semakin lo bertambah masalah hidup, lo akan semakin wise dan memilih untuk kayak ada hal-hal yang memang perlu untuk diperhatikan, untuk dilakukan dan untuk kayak diseriusin, sama ada hal yang kayaknya kita harus mengesampingkan ini. Iya, kalau masalah multi fandom itu enggak suatu masalah sih. Itu dia makanya kenapa kemudian orang-orang bisa
berpindah ke fandom yang lain, bisa tiba-tiba keluar dari fandom tertentu karena memang ada satu titik dalam hidup mereka pikir kayaknya gue udah cukup deh di sini. Iya, ada faktor fandom juga kan. Tapi di satu sisi juga nanti mungkin 2 tahun kemudian akan balik lagi kayak gue bisa menemukan lagi fun itu, bisa aja gitu, nggak menutup kemungkinan itu gitu. Ingat lu bisa suka grupnya tanpa lu join fandomnya, itu bisa banget. Oh bisa banget, gue sama bisa Dita, banget. kita mah, ya Allah, gue suka semua grup kali nggak ada. Kalau dibilang pelatit, kita mah pelatit banget dah udah. Teacher gitu. Ya, kita mah udah kayak udah kayak ya ampun, gue tuh gampang suka ya. Asal lagunya bagus, udah gue mah sesimpel itu. Kriteria tiba-tiba multi fandom atau multi bias kira-kira apa? Kalau misalnya multi fandom gue suka grup gitu ya, grup yang gue suka lagu. Terakhir nih gue lagi suka grup Nugu, namanya yang One Team sama Only One Off. Cuman gegara Koleli itu. Iya, Koleli. Terus yang Only One Off tuh judul lagunya baru tuh Song Eyes of Fire. Itu dari Game of Thrones. Ya itu, ya Allah tuh keren, itu edgy banget. Dan TBH gue nggak tahu nama membernya, tapi gue suka, gue nontonin performnya. Ya gue bisa dibilang multi fandom gak sih? Gue anggap ya multi fandom pun juga nggak masalah juga gitu. Terus kalau misalkan member ada nggak? Misalnya kayak lo, apakah lo sukanya sama yang tipe-tipe Wono, tipe-tipe Sonu gitu, yang badannya harus besar? Nggak juga sih, paling gue lagi suka ONF, itu juga karena lagunya sih. Tapi kalau punya bias pun enggak, paling gue sesekali suka Hyojin sama namanya Wyatt itu kan. Wyatt itu udah, itu aja sih. Kalau gue kan gitu kan, lo tahu kan tipikal idola gue kayak gimana, vokalis kecil badannya dan lucu gitu, kayak Kyun, Jino, terus Joshua dulu sebelum dia sebesar sekarang gitu. Terus siapa? Baekhyun juga dulu sebelum dia sebesar sekarang gitu kan, kayak gampang ya, suka-suka aja. Dulu gue kayak, tapi gue dulu nggak ngefans Minhyun, sayangnya. Minhyun siapa? Nues. Gue di Nues dulu sukanya Aaron, jadi dan dia rapper kan, kayak jarang banget gitu. Gue tiba-tiba suka rapper. Tapi menurut gue normalize lah lu suka satu grup walaupun lu nggak tahu membernya sih. Kayak gak apa-apa. Nih gue One Team dan Only One Off ini gue nggak tahu nama membernya. Jadi itu tuh kayak sekarang gini, cuman tahu dikit. Lo tiduran di kamar, terus tiba-tiba lo shuffle New Music Friday-nya Spotify, tiba-tiba wah lagu ini bagus. Ya kan nanti kita kepo pas kan. Pas lo lihat ini K-pop ternyata gitu kan. Ya udah, sebatas itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau kepo lebih belajar juga lebih baik lagi buat grup itu gitu. Jadi kayak mungkin kalau dibilang multi fandom, mungkin karena seandainya nggak ada pakam khusus, gue bisa dibilang multi fandom. Iya benar, gue ampun dah, gue gampang banget receh, apalagi gue grup. Gue gampang suka deh, gue cepet gampang suka beneran dah. Bingung, sama gue nggak setia kali ya orangnya ya. Ya udahlah, kita kan yang bikin ke Korean Fest nih ya. Bentar, gue lagi reply WA dulu nih, tapi akan gue bacain. Oh iya, yaudah gue aja. Halo dulu, boleh nggak gue mau bahas? Gue akan bahas bacain pendapat dari Instagram ya. Ini ada dari username-nya nggak usah dibacain ya. Dari salah satu pendengar Koreaan. Menurut aku Kak, statement bahwa seorang multi fandom gak boleh berkomentar kan muncul dengan anggapan bahwa individu tersebut gak mengerti seluk-beluk grup yang bersangkutan. Tapi balik lagi bahwa multi fandom itu merupakan pilihan, dan berkomentar atau mengatakan pendapat merupakan hak tiap-tiap individu. Jadi kalau ada yang bilang gak berhak mengomentari isu suatu grup karena multi fandom, jatuhnya menurutku terlalu berlebihan gitu. Udah itu aja. Ya betul, saya setuju. Mau ikutan topik masih bisa nggak? Kalau buat aku mungkin agak dangkal kali ya. Pemahaman mengenai kategori sudah bisa disebut masuk fandom atau tidaknya. Kalau aku ketika orang itu mencintai grup itu no matter what, bener-bener bias, terus ngikutin kegiatan mereka, dengerin album mereka. Pokoknya ketika ngomongin K-pop ingetnya anak ama mereka terus. Betul. Ini bisa jadi sih. Ini di luar dari lo beli album, lo beli fan club dan segala macamnya. Itu buatku udah cukup bisa digolongkan masuk fandom tersebut. Berarti ketika orang itu menyukai banyak grup dengan porsi yang ya kurang lebih sama, udah bisa dikatakan multi fandom. Cuma tapi pasti ada satu fandomnya yang bakal kuat banget dalam diri kita. Nah itu yang disebut rumah. Rumah lu Fron XOL. Enggak, rumah gue kayaknya ini Shahrukh Khan Lovers. Rumah gue Bekasi. Rumah gue ini sih Wibu. Gue tuh suka karakter anime sebenarnya. Iya sama. Gue juga kayaknya rumah gue Karita the Angel. Cuma buatku gak ada patokan dan kewajiban untuk seseorang fans K-pop punya rumah. Itu hak dan suka-suka dia. Karena prinsipnya dalam fangirling atau fanboying itu harusnya berdasarkan fun. Jadi ya dibawa fun aja. Gue suka dia nyebut fanboying karena biasanya orang selalu bilang fangirling. Gue paling gak suka sama orang yang mengeneralisasi K-pop hanya
fangirl aja yang suka K-pop. Gue nggak suka banget. Itu hak dan suka-suka dia. Sorry. Jadi ya dibawa fun aja. Mau cuma punya satu fandom, 2, 3 atau multi fandom juga itu hak mereka. Aku sangat tidak mempermasalahkan multi fandom. Malah agak heran kok bisa orang stay di satu fandom aja gitu. Keren sih buat orang yang kayak gitu, nggak tergoda buat grup lain. Kalau aku sih tidak bisa. Ketika grup biasku lagi non aktif, aku cari grup aktif lainnya. Tapi aku masih sayang mereka kok. Intinya ya suka-suka mereka aja, nggak usah merasa aneh ketika menjadi multi fandom atau satu fandom atau solo stan. Mari kita budayakan menjadi fans K-pop yang santuy dan damai dan tidak saling menjudge. Peace, love, and gaul. Tapi gue seneng deh, opini-opini dari ke-Korean fans ini tuh kurang lebih hampir sama lah sama kita yang nggak militan juga. Ini bukan berarti kita yang mempengaruhi pikiran Enggak mereka kan ya? kan. Ini Enggak kan? mereka kebetulan mereka memang merasa satu frekuensi sama kita Serius, aja nih, kan. hampir mayoritas semua komen yang fest yang confession yang datang Ayo itu dong guys. nggak ada yang kontraknya gitu iya, ya. yang kontra dong. Nggak ada yang enggak Kak. biar Menurut kesannya aku kita memang harusnya tuh satu fandom aja, nggak ada. biar kesannya kita nggak menggiring opini Iya. gitu. Bingung nih. Lanjut ya. Ini dari Instagram. Hai Kak Dit dan Kak Ron, senang banget akhirnya topik ini dibahas juga. Nggak tahu ini bakal dibacain atau nggak, tapi ini udah dibacain ya. Jujur aku berapa bulan belakangan ini jadi multi fandom, dan baru kemarin-kemarin ini kedua fandomku having war. Cuman karena salah paham. Sampai ada yang ngegas dan bilang buat nggak usah pulang ke rumah karena rumah lo nggak baik-baik aja. Itu yang gue bilang. Tapi lo kemana? Oh iya. Aku jadi mikir kalau semua orang yang multi fandom diperlakukan sama kayak gitu malah bisa jadi bumerang sendiri buat fandom tersebut. Itu malah bikin orang tersebut merasa dibenci fandom sendiri dan akhirnya milih buat hiatus. Sedih sih Kak, di bash sama fandom sendiri. Harusnya fandom itu bikin orang yang ada di dalamnya merasa punya keluarga baru, bukan malah diperlakukan buruk. Aku juga kadang mikir kenapa sih kita harus war sama fandom lain cuman karena masalah sepele, dan itu baru bisa dikatakan kalau kita membela idol kita. Oh jadi apakah dengan war lo baru bisa disebut membela idol lo gitu? Maaf ya kalau kepanjangan dan berbelit. Thank you Ron dan Dita, sukses terus. Itu yang gue bilang tadi, yang kata rumah lo nih lagi genteng bocor. Gimana menurut Tapi lo? lo malah di apartemen orang lain. Apakah dengan ikut war berarti membela? Apakah dengan tidak ikut war berarti lo tidak membela? Enggak lah, lu kata ini wajib, ini lu perang salib. Dikata perang apa? Merebut Kita bisa kekuasaan. membela dengan mendoakan gak sih? Ya udahlah, yaudah war mah kita nonton aja. Pray the best aja gitu. Kalau menurut gue war tuh nggak masalah banget sebenarnya. Maksud gue kayak Malah itu kayaknya di ini nggak sih, di apa tuh, kayak ditanam enggak sih, kayak di jembatani, nggak di jembatani sih, kayak memang diatur. sebuah Yaudah, war culture aja lah. yang emang nggak bisa dihindari. Maksud gue gini, kalau misalkan lo war soal menuntut keadilan gitu ya, kayak wah ini KBS ngitungnya salah nih, yang menang harusnya bukan si Star misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih, lo war bisa boleh aja. Tapi kalau misalkan udah kelewat batas, lo udah mulai bawa pribadi sih itu apa akunnya, terus tiba-tiba udah atau masuk ke rasis, tweet lama muncul dikulik lagi, padahal itu bisa jadi opini sudah berubah yang sekarang. Itu nggak bisa sih. Tolong jangan seperti itu. Dan kalau misalkan lo nggak ikut war itu, menurut gue juga sebenarnya nggak apa-apa, karena bukan berarti lo nggak ngebela idol lo. Dengan tahu dan kemudian lo ngerti konteksnya apa, tapi memilih untuk tidak berkomentar, menurut gue itu lebih baik daripada berkomentar cuma memperkeruh suasana. Kalau gue juga sering kok kadang orang nanggepin misalnya tweet-tweet nyinyir gitu. Misalnya ada nyinyirin Monsta X lah. Misalnya kayak gue lupa waktu itu bikin lagu bahasa Inggris, ada aja yang komen kayak, oh mereka udah kehilangan identitas ya bikin bikin lagu bahasa Inggris. Oke, gue nggak akan bilang itu fandom apa ya. Pokoknya ya gue timpalin aja dengan ya udah, dan gue sama sekali nggak tersinggung. Kayak oke, ya udah nggak apa-apa. Timpalin aja dengan link jualan Netflix. Iya, nggak apa-apa. Timpalin aja dengan fancam kayak oke, mungkin akan gue bales dengan hal-hal witty yang lainnya, dengan apa tweet nyinyir lainnya. Sama gue tuh juga suka banget tahu ya kayak gitu. Ya udah, kayak gue nggak akan masukin ke hati juga. Lu kalau mau bilang kayak gitu ya terserah. Kayak maksudnya mau gue yakinin pun orang itu akan tetap dengan pendapat dia, pendiriannya. Lanjut, lo masih gue apa lo? Belum, gue lo sekarang. Ya? Ntar ya, nih yang mana nih gue? Oke. Ya Allah, kenapa sih panjang-panjang banget dah? Gue yakin. Kenapa sih orang mau panjang-panjang marah? Gak, gue yakin ini kalau pada bikin esai tugas kuliah juga gak sepanjang ini. Tapi kalau ngomongin K-pop aja. Karena itu dia, karena K-pop itu adalah entertainment. Jadi mereka merasa terhibur ya, dengan berpendapat. TBH, aku sendiri belum pernah ngerasain gimana jadi multi fandom atau fans dari multi idol atau grup. Jadi opini ini dibuat berdasarkan pengamatanku sejauh ini. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Jadi fans dari beberapa grup atau idol, kalau kataku sih adalah hak setiap orang.
Betul. Kalau selera musik dia bukan cuma ada di satu grup ya nggak masalah kalau dia suka yang lain. Semua itu tergantung selera. Terus apa wajib masuk fandom? Enggak sih, masuk fandom itu bagiku sendiri kalau kamu udah benar-benar nggak bisa lepas, benar-benar udah terikat sama grup itu baru dikatakan masuk fandom. Dari mulai ngasih dukungan all out ke grup itu dan lain-lain. Terus apa mungkin satu orang bisa seberdedikasi itu buat lebih dari satu grup? Kalau orang itu memang konsisten dengan apa yang dia bisa, hal kayak gini bisa aja terjadi. Tapi kalau cuma sekedar suka di permukaan, suka lagunya, suka salah satu anggota, suka interaksi mereka, sekedar suka yang model begitu, kataku belum dikatakan orang itu multi fandom. Ini nih yang dibilang, ini opininya yang OP ini beda dengan opini sebelumnya. Karena kalau menurut dia kalau lo suka ngikutin kontennya itu bisa dibilang masuk fandom. Tapi kalau menurut yang ini, kalau cuman hal biasa aja, cuman suka, nggak bisa dibilang multi fandom. It's okay lah gitu. Soalnya juga nggak ada pakem teorinya juga, nggak ada jurnalnya juga yang bikin pernyataan masuk fandom kriterianya adalah satu harus beli ini, nggak ada juga, nggak disidangkan di depan. Secara general dan universal itu nggak ada sih. Mungkin kalau misalkan per fandom ada lah ya, mungkin. Semua bebas menafsirkannya seperti apa. Karena masuk ke dalam satu fandom itu mau nggak mau akan dituntut dengan aturan-aturan nggak tertulis. Baik sadar atau enggak, kita sendiri juga bakal ngerasa lebih terikat. Kalau sekedar suka-suka bebas aja itu belum termasuk ke ranah multi fandom. Lalu gimana kalau ada war? Nggak menampik kenyataannya ya. Kalau orang yang berdedikasi ke satu grup bakal lebih terikat ke semua hal yang terjadi di grup itu. Panjang ya? Ya, pahit manisnya bahkan sampai hal-hal yang terkecil mereka bakal tahu lebih banyak, lebih aware. Karena apa? Karena perhatian mereka hanya tertuju ke satu grup itu aja, tidak terbagi ke yang lain. Pendapat multi fandom yang terkadang dirasa terlalu bijak ya karena dia akan membela grup dengan cara membandingkan dengan grup lain yang mereka suka. Bahkan terkadang mereka lebih ya udahlah tentang isu-isu dalam fandom. Oh, nih menarik nih perspektifnya ini. Dia merasa karena pendapat opini dari dalam fandom itu tuh lebih mereka tuh yang lebih paham sebenarnya. Ya, lebih valid dalam tanda kutip ya. Oke, ini benar juga. Dan pendapat dari mereka juga terasa lebih berat sebelah. Kenapa? Ya karena mereka bias. Enggak, ini dia si OP ini bilang pendapat mereka yang multi fandom. Oh, okay. Terasa lebih berat sebelah. Kenapa? Misal fandom A lagi war dengan fandom B. Dia di posisinya yang multi fandom di kedua fandom itu. Harus dihadapkan oleh dua argumen yang berbeda. Dia ngerasa gak terima kalau grup A yang dia suka di-drag oleh fandom dari grup B. Sedangkan dia merasa kalau fandom B yang mulai duluan. Kalau aku sebagai multi fandom, opiniku pasti gak bisa untuk selalu di tengah-tengah. Walau kecil, pasti aku juga akan merasa lebih ingin membela yang lain. Untuk itulah menurutku multi fandom lebih baik menjauhi hal-hal seputar war. Dirasa akan lebih memilih melihat mana yang mulai duluan gitu ya. Nggak bisa ya. Iya gak sih? Gue kalau baca misal fandom A lagi war dengan fandom B, dia di posisi yang multi fandom. Di kedua fandom itu harus dihadapkan oleh dua argumen yang berbeda. Dia ngerasa gak terima kalau grup A yang dia suka di-drag oleh fandom dari grup B. Sedangkan dia yang multi fandom, dia merasa kalau fandom B yang mulai duluan. Kalau aku sebagai multi fandom, opiniku pasti gak bisa untuk selalu di tengah-tengah. Tapi bukannya justru yang multi fandom di tengah-tengah ya? Iya, maksud gue, tapi kalau gue lihat ya seorang seorang multi fandom ya berarti harusnya dia, maksud gue kalaupun dia akan berat sebelah, bukannya itu berarti wise karena dia tahu mana yang kan lo yang mulai gitu. Berarti dia sebagai multi fandom konteksnya ya nggak selalu harus di tengah-tengah. Tapi kalau menurut OP yang DM ini anonim ini dia merasa justru sebaliknya. Kayak, lo pasti akan menyalahi salah satu fandom pada akhirnya, Tapi kalau gue ngelihatnya ya memang ya harusnya memang seperti itu karena dia tahu kemudian kan kayak lo kan ini yang mulai. Mungkin kalau gue yang bukan di dua fandom itu gue bisa di tengah-tengah. Oke. Karena balik lagi walau selera beragam, kalau hanya sekedar suka di permukaan, jangan terburu-buru menjudge diri sendiri sebagai anggota fandom. Jump. Ya udah deh. Maaf ya. Ya udah aku sekarang mau ngefans Ariel Peter Pan aja. Noah. Berarti lo nggak bisa disebut Weixin P. Weixin P kan Weixin nih. Ya sedih. Kenapa aku suka? Kan beda-beda kan tadi kan orang bebas menafsirkan. Iya. Penjemaran marah. Menjadi bagian fandom tertentu mau nggak mau harus ikut SOP fandom itu. Sekian, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhirnya ada opini yang berbeda. Tapi SOP. Ini gue di satu sisi kalau misalnya gue memang sangat dedicated sama fandom, gue akan setuju sih. Iya, gue juga sih. Gue setuju banget. Bener. Kayak itu jadi demi keteraturan fandom kita guys gitu kan. Iya. Demi kita semakin kompak fandom kita gitu. Tapi kalau untuk bisa menciptakan rumah kan since kita adalah betul. homeless. Tapi kalau gue
tergantung situasi dan kondisi. Lihat aja Melihat yang mana yang memang benar, mana yang memang salah Ya. gitu. Kalau gue pengen ini tiba-tiba muncul di kepala gue, kalau udah masalah vote-votan terus pesaingnya Blackpink atau BTS, ya udahlah Iya. guys. Gue diem aja. Ikhlasin aja gitu. Mereka pasti menang mau gimana juga gitu. Iya. Kan. Toh kalau menang pun juga masa enggak, kalau gue ngomongin Monster X soalnya itu Monster X yang minta, kayak waktu itu interview nih yang VMA itu, selamat ya masuk nominasi gitu. Terus kata Ayem, akan bagus ya kalau kita menang gitu. Ditanggapi sangat serius oleh fandom kayak, lihat Iya guys, sih, IM bakal bagus sih lihat kalau guys, kalian ini menang. Ayem, lu nggak pengen kasih hadiah buat Ayem gini, buat Monster X udah berjuang tahun ini gini. Iya, oke. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ini dari pendengar kekoreaan juga di Instagram, dia kayaknya baru dia kayaknya baru pertama kali komentar karena selama ini dia kalau ada silent reader, dia silent listener iya. katanya. Menurut dia multi fandom itu berarti seseorang itu aware dengan berbagai masalah di fandomnya yang banyak dan bisa punya banyak sudut pandang yang berbeda, bukan hanya dari satu sudut pandang sebuah fandom doang. Jadi dia merasa tidak setuju ya dengan opini bahwa yang tadi lah, pertanyaan kita tuh apa sih tadi? Rumah dan segala macam itu ya. Terus statement multi fandom dilarang beropini untuk sebuah isu grup, menurutku itu konyol dan kekanak-kanakan. Walaupun dalam tanda kurung dia bilang, well memang kayaknya banyak K-pop fans yang immature, fanware sana sini bisa jadi bukti. Jadi please, untuk yang punya pikiran kayak di atas, hormatilah pendapat orang, jangan jadi egois dan mulailah mendengarkan, katanya. Sebenarnya yang paling benar tuh kenapa lu punya 2 kuping ya? Daripada 1 mulut, memang mendengarkan dulu yang lebih penting. Anjay. Sebenarnya ini 2 tangan 2 jari ya. Enggak lah, kan tweet itu anggap aja omongannya. Itulah filosofi kenapa lo punya 2 kuping dan 1 mulut. Yes. Karena lo harus lebih mendengarkan daripada lo berbicara. Ya. Halo Karon dan Kadita, aku mau berbagi pengalamanku sebagai multi fandom. Sebelumnya aku salah satu fans dari idol yang lumayan terkenal, tapi karena sekarang mereka lagi wamil, aku jadi suka label matchnya. Waduh, ini siapa nih? Enggak siapa-siapa sih, dia nggak bilang siapa. Itu gue tuh paling gak suka sama kritik message gini. Jadi Ini gue nggak kayak siapa ya ini? Dia bukan EXO sama NCT, bukan. Personal doang. Iya. Nyambung ke EXO kok. Iya, tapi dia nggak nyebut ini. Santai dong lo, Det. Gini ya Mon Bebe tuh semua nyolot-nyolot gini kayak Dita gini ya. Parah banget. Kalau stereotip sih. Aku mulai pakai foto profil member dari grup yang aku suka sekarang, dan pas ada masalah di fandom, pendapatku ditolak mentah-mentah. Cuma karena dikiranya aku orang luar, dia nggak berhak ngomong. Padahal aku udah nge-stan grup itu selama 6 tahun. Itu nggak terjadi cuma sekali atau 2 kali. Ada yang ngatain secara terang-terangan, ada yang nyindir, dan hal nggak cuma aku alami tapi puluhan mutualku yang juga suka grup adik kakak ini. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ngedrop grup lama itu dan fokus sama adiknya. Itulah kenapa aku udah gak tertarik jadi multi fandom. Tapi non multi fandom bukan berarti kayak kura-kura dalam tempurung ya. Aku masih update dan juga nikmati lagu grup lain, cuma gak masuk ke fandom aja. Thank you Kak, maaf kalau kepanjangan. Tuh kan akhirnya ada yang ngedrop grupnya gara-gara sama fandomnya nih. Sedih gak sih? Makanya sih udah merasa ini aja. rumahku, tapi aku tidak dianggap di Iya, rumahku sendiri. baru mau Fandomku masuk. bukan fandomku. Baru mau masuk udah dikunci. Udah dikunci. Gimana Baru sih? mau masuk Baru juga mau airnya listriknya dimatiin ya. Seru Gimana banget. Where's the fun guys? Where's the fun? Lanjut. Ini dari seseorang panjang-panjang sebenarnya, yang aku kenal di Instagram. Dia salah satu circle dalam circleku. Ya udah mau sejam Ron. Oke, aku mau komen menjadi multi fandom bukanlah aneh, malah seperti orang yang memang suka karena lagu-lagunya sehingga tertarik untuk mendukung boy band atau girl band itu. Menjadi multi fandom malah memudahkan kita berbaur dengan orang-orang baru, jadinya nggak kaku kalau mau fangirlingan. Lalu Bener-bener. di story tadi dibilang kalau multi fandom itu punya rumah dalam tanda kutip. Entah kenapa dari pribadi ini merasakan multi fandom menganggap itu sedikit benar. Dalam hal ini rumah itu bisa diibaratkan sebagai tempat yang nyaman untuk kembali, karena dari mereka kita bisa melangkah keluar ke dunia baru. Aduh, apa sih ini? Aku kalimatnya aneh. Semoga dia menungguku di tempat tidur. Astagfirullahaladzim. Hahaha, intinya rumah di sini adalah boy band atau girl band yang benar-benar mempengaruhi kita sehingga kita bisa masuk dunia K-pop ini. Oh, for me that's Shiny dong. Gue berarti DBS TVXQ gue. Back to basic. Mungkin lebih ke kayak lo punya soft spot gitu loh, kayak iya. You kayak, cannot hate everything about iya, them iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya amit-amit ada suatu masalah kayak kayak lo masih punya
masih sedih Lembut, gitu, sedih masih gitu. iya. Oke, lanjut. Lalu masalah beropini boleh-boleh aja karena semua orang berhak beropini. Namun pas lagi mengutarakan opini, kalau bisa dengan bahasa yang sopan tanpa menyudutkan salah satu pihak. Itu susah sih. Apalagi kalau kita tidak termasuk dari fandom itu. Jangan berasumsi aneh-aneh kalau Ya, kita nggak betul. tahu apa-apa, nanti malah jadi war fandom lagi. Hahaha. Intinya mah K-pop dibawa fun aja, jangan Gue stres. sering sih Cukup berasumsi ujian aneh-aneh. CPNS juga yang cukup ujian CPNS aja yang bikin stres. Ya betul. Gue tapi TBH gue tuh sering banget berasumsi di kepala gue kayak conspiration, tapi memang gue menahan diri sih, kayak ya udah nggak usah gue nge-tweet, kayak udahlah biarkan itu menjadi skenario haluku Skenario Tuhan ya. di kepala. Gila, Ron udah mau sejam loh. Ya udah, Gila, cepet satu lagi deh. Nih ya. Gue narik napas dulu. Panjang banget. Kayak mungkin lain kali kita maksimal 140 karakter. Jangan anjir, itu mah jadi nggak seru. Ini podcast Koreaan Panjang atau banget. apa? Emang mereka tuh suka sebenarnya nih. Instead of mereka mengundang war dengan beropini di Twitter mereka pengen anonim di sini. Itu as a blessing for us. Kita dapat konten gimana sih lo? Iya. Maaf Kak Dita dan Karon, manifestku kepanjangan. Iya, semua ngomongnya kayak gitu. Gue maafin. Ini udah kayak sesi curhat buatku. Aku multi fandom dan gak aneh atau salah buat jadi mulfan karena K-pop tetaplah aliran musik sama seperti yang lainnya. Hanya saja konten promosi dari lagu dan penyanyi juga yang berbeda, seperti adanya variety, radio, konten YouTube dan lainnya. Fans bisa dikatakan mulfan menurutku adalah mereka yang mengikuti perjalanan karir dari berbagai idol, mendukung dan menyukai musik serta suka dengan konten yang idol berikan. Memang jadi mulfan harus bijak dalam berargumen, jadi harus bisa belajar melihat permasalahan dari berbagai sisi, karena nggak semua permasalahan fandom bisa kita komentarin. Bahkan aku lebih banyak diam untuk permasalahan beberapa fandomku, takut salah ngomong terus kelihatan sok tahu dan jadi memperkeruh suasana. Kalaupun aku berkomentar, aku bakal kasih trigger opiniku biar nggak disalahartikan. Itu ya sekarang TW ini ya. TW disclaimer IMHO gitu. Kalaupun aku berkomentar, aku bakal kasih trigger opiniku biar nggak mungkin ada fandom yang bisa aku anggap sebagai rumah, tapi aku bukan tipe yang menetapkan rumah pada satu grup karena setiap grup punya daya tariknya masing-masing. Jadi bisa dibilang rumahku ada banyak. Ruang tamunya XOL, ruang dapurnya Mon Bebe gitu ya. Kalau gue sih pengen gue paling kamar tidurnya Mon Bebe. Mungkin ruang tamunya One Team dulu ya, boleh. Ya. Dapur siapa sih yang jago masak sih? Kalau gue Do Kyung-soo berarti EXO dapur gue. Iya. Teras gue mungkin berarti Wavy karena gue seringan ngelihat Wavy sekarang. Oh, gitu. mungkin teras gue juga Wavy kali ya, karena mungkin masih muda, potong-potong rumput tuh masih semangat. Lukas gitu ya. berarti. Iya. Kalau dia lokal banget sih si Lukas. Lanjut nih, gue sebelah mana nggak ada spasi, nggak di alinea, gue bingung. yang rumah rumah di bagian rumah. Terus kelihatan so tahu bukan tipe rumah. Aku bukan tipe yang menetapkan rumah pada satu grup karena setiap grup punya daya tariknya masing-masing. Jadi misalnya rumahku banyak, nggak enaknya jadi mulfan. Kadang merasa nggak bisa merasakan belong to one fandom sepenuhnya, ngerasa nggak update berita tentang grup yang kita suka karena kita suka banyak grup, dan juga ngerasa nggak enak kalau ikut GA fandom only gitu. Depressing. Tuh nggak boleh ikut GA fandom only loh. Ya nggak usah ikut GA Ya, lah, belilah. Sukanya jadi punya banyak temen di setiap fandomnya. Jadi kalau misalnya mau konseran bisa langsung meet up, dan juga jadi bisa open sama berbagai macam genre dan lagu idol lainnya. Nih, tapi masalahnya ya, kalau misalkan lo kayak tadi capek ya Allah, multi fandom punya banyak temen. Yes. Gimana? Berarti lo bener-bener harus menyaring fandom lo banget ya. Maksudnya kayak lo harus nyari temen yang emang punya frekuensi yang sama gitu. Kalau dia dia alirannya satu doang, mazhabnya beda, terus kayak gue nggak mau teman sama lo kan multi fandom gitu dong. Jahat ya. Tapi menurut gue lo akan ketemu sih dengan circle-nya. Pasti. Karena kalau mengutip kata Nadia dari podcast Ngedrakor, dia bilang kalau lo akan dipertemukan oleh orang yang sefrekuensi sama dengan lo. Ya pantes nih, gitu. gue yang Makanya gue sama lo ketemu terus. Nah, tapi ini tadi gue mau komentarin apa ya? Tadi gue lupa. Rumah. Yang dia bilang kayak dia nggak bisa ngerasa fully belong to one fandom, terus kayak segala macam. Menurut gue itu kok kayaknya depressing banget ya sebagai fans, kayaknya tertekan banget gitu. Nggak usah terlalu mikir kayak gitu, santai aja. Gue ngerasa kayak
nggak harus kayak gitu kok gitu, nggak apa-apa mah menurut gue sama Dita mah nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada orang di fandom yang mau nemenin lo, masih ada gue sama Dita yang nemenin. Tenang aja, kita mah anaknya open. Suara kita. Ayo tidurlah, tidur. Lo uya-kuya sebelum tidur. mau hipnotis atau Gue gimana? menemani ini buat sebelum tidur. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah gue ngasih pendapatnya di Kekoreaan Fest Maaf, hari ini. kita nggak bisa baca semuanya karena jujur aja tuh makin banyak yang komentar dan makin beragam, terus juga apa ya, membuka apa perspektif baru gitu. Jadi sebenarnya kita pengen sih nge-publish itu semua. Tapi buat menutup rasa bersalah kita nggak dibacain gitu. Tapi kan ini lagi-lagi anonim ya, jadi kita nggak bisa nge-publish. Terus juga misalnya ada yang nggak setuju untuk yang episode ini, ada yang nggak setuju dengan pendapat gue dan Ron, boleh banget nggak setuju. Maksudnya lo pilih aja yang memang itu cocok di lo, atau yang nggak cocok ya nggak usah lo aplikasikan. Iya, sesimpel karena itu. Ini ya kebetulan aja gue sama Dita pola kita pikirnya sama banget, gitu. Dan kita udah bodo amat gitu, kayak nggak terserah lu mau ngomong apa. Kita ya kita, Ron ya Ron, Dita ya Dita gitu. Siapa lu? Tapi ya balik lagi kembali ke topik yang awal, bahwa beropini itu ya bebas, sebebas-bebasnya aja, dan selama lo nggak menjatuhkan harga diri aku dan membocorkan video-video lama aku nggak ada. Jadi ya menurut gue masih wajar aja. So multi fandom atau tidak multi fandom atau pure fans tidak mengurangi membuat kesenangan lo jadi di K-pop berkurang ya, lah ya. mengurangi kesenangan atau mungkin mengurangi derajat lo di fandom atau di K-pop gitu. Dan menurut gue pribadi sebenarnya ya balik lagi ke quote yang selalu kita bilang, bahwa menikmatilah K-pop sebagai entertainment, jangan terlalu dibawa serius. Kalau misalnya ada yang mau serius, alhamdulillah mereka diciptakan untuk mendukung ada yang mau bikin tato lambangnya juga boleh. Alhamdulillah banget. Iya. Gue nanti Jejong aja ada lambang TVXQ tapi dia keluar. Gue kalau mau bikin tato nama bias gue, kasihan nyokap gue. Kayak nama mama aja nggak ada di badan kamu, masa nama EXO ada gitu kayak. Tapi nyokap gue baik banget, dia pernah bikinin gue teras ada logo EXO-nya. Kayak cool gitu. Mama I love you. Cool, miss you. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Apa rekomendasi lagu lo? Enggak, jadi ada yang nge-DM, kakak-kakak which Kak Dita dan Karon, aku boleh request lagu nggak buat penutup? Ada yang request lagu udah di zaman streaming kita ini. Radio, dikata kita radio ya. Terus gue kita Prambors. Iya. Terus gue bilang, ini belum pernah ada sih yang request lagu, nggak apa-apa deh gitu. Dia mau request lagu. Stray Kids pasti. Enggak. Ada yang DM ke gue juga. Dia bilang kayak, Kak Stray Kids mau comeback, tolong dong dibahas karena mereka yang dibahas. Yang dia request lagu. Yang Guts menu ini banget kok, bagus banget ini. Ada yang minta bahas Loveless juga, semua minta bahas. Kita juga bingung ya. Udah lihat Obliviate? Udah. Gue suka. Gue merekomendasikan itu. Gue juga suka banget. Itu Loveless, menurut gue Loveless akhirnya tiba di fase Ildo Opso-nya. Iya betul. Tapi lo ngerasa gak sih depannya kayak mirip Dom Dorom? Iya kan? Emang kita sefrekuensi banget, dude. Oh my god, I love you so much. Tapi gue suka. Guys, stand Loveless, Obliviate. Enggak, jadi ada yang nge-DM. Terus gue bilang, oh boleh request, nanti kita bacain. Anggap aja ini radio Kekoreaan 77.7 FM. Boleh. Gitu. Sebenarnya aku mau request rada ribet UN Village-nya Baekhyun tapi speednya 1,25. Sumpah enak banget. Tapi kalau dipikir-pikir iya sih. Dicepetin. Iya, 1,2 1,25. Tapi kayaknya lebih enak deh. Jadi kayak lebih ngedance gitu. UN Village, feeling relax and chilling. Gitu ya. Tapi kalau keribetan ya udah Suju yang It's You. Ya biar pada ikutan kangen Gen 2. Thank you Karon Kadita. Oke, gue juga suka Nurago. Nurago suka banget. Itu OT13 akhir ya. Ngomong-ngomong di Nurago kan terakhir penampilnya Kibum. Iya. Enggak, tapi kan dia nggak nyanyi. Iya. Terus rambutnya kan gondrong. Iya. Gue suka banget. Terus sekarang dia ngevlog rambutnya gondrong. Lo harus lihat. Oh, jadi kayak Kibum yang dulu ya? Kayak Kibum dulu. Tapi vlog dia gak ada subtitle Inggrisnya. Jadi lo cuma nonton, cuma menikmati visualnya aja. Gue belum lihat sih, Lucu banget dia. Dia kayak polos banget, kayak orang yang baru mulai ngevlog. Kayak harusnya gue ngomong gitu, kayak gitu. Lucu banget, lo harus lihat. Itu request dari terus gue ada ini username-nya boleh disebut, boleh request dari @mori_, apa ingin request It's You-nya Sujun. Oke, nanti akan kita puteri Let's Play. Ya bener gak sih, kayak radio gak sih? Iya, itu doang ya. Jadi kita udah ada dua ya. Tadi kan lo Obliviate. Gue Obliviate. Lu juga lagi. Enggak, gue yang lain. Gue yang lain deh. Gimana sih lo ada? Ya udah apa? Kevin O itu siapa sih? Yang lo rekomendasikan ke gue. Yang mana sih? Kevin O, solois.
Kayaknya emang gue pernah. Ada Halo, pernah lu. satu titik dalam hidup lo pernah komentar ke gue, lo suruh nonton Kevin Oh yang ini gitu. Oh, iya. Lover. Oh iya. Oh yang video klipnya gitu-gitu Yang ya. video klipnya gitu. gitu-gitu. Yang Call Me By Your Name. Video klipnya Call Me By Your Ya, Name Call gak Me sih? By Your Name. Iya. Itu lagunya bagus banget, tapi Iya. jangan lihat video klipnya ya. Maksudnya kayak Oh iya, karena dengerin memang lagunya aja. juga bagus. Karena lagunya emang bagus dan lagunya itu general banget. Maksud gue nggak pengen Oh, iya, pendengar gue malah inget. mengasosiasikan lagu ini sebagai lagu Call Me By Your Name gitu. Bukan lagunya Kevin Oh. Iya. Dia itu bagus banget dan Judulnya apa? Anytime judulnya Anywhere. Lover. Oh Lover. Ya. Judulnya Lover. Dan itu jadi satu lagu most playing gue sekarang di Spotify. Iya, yang- Setelah Wine-nya Taeyeon. Shit, itu bagus banget lagunya. Lo harus dengerin Lover by Kevin Oh. Kevin, fighting! Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Annyeong. Dita and Ron sign out. 만나 그냥 그런 남자가 되나 봐. 그렇게 너를 울린 어떻게 할 수 없는 너에게 난 그런 사람 네가 원하는 모든 걸 주고 싶어.